Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watr hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan bab majaa anil Imam Syafi'i rahimahullah fi wujubi qabuli sunnati sawa'an kanat muwafiqatan lil Qur'anil Karimi au mubayyinatan lahu au zaidatan alaih. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i atau manhaj Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mewajibkan menerima sunnah Rasul, hadis Rasul, baik yang sudah ada di dalam Al-Quran penjelasannya atau yang memang al-hadis untuk menjelaskan Al-Quran, atau yang memang fungsinya hadis tersebut mendatangkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ini sudah kita jelaskan beberapa riwayat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, terutama dalam kitab beliau Ar-Risalah, dan sudah kita bawakan juga kitabnya pada waktu yang lalu. Ini tambahannya halaman 55. Wa qala rahimallah, al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, faqad bayyanallahu annahu farada fihi ta'ata rasulihi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Allah menjelaskan bahwasanya dia Allah mewajibkan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, nazartu fil mushaf fawajatu fihi ta'atar rasul fi thalathin wa thalathina maudian. Kata Imam Ahmad rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i, bahwasanya aku ketika memperhatikan di dalam Al-Quran, aku dapati ada 33 ayat Al-Quran yang mewajibkan taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Rasul dengan berpegang teguh dengan al-hadis, hadis Rasul SAW yang sahih, entah yang mutawatir atau yang ahad,
entah yang sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran, atau yang memang itu untuk menjelaskan Al-Quran, atau yang memang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan didatangkan terkhusus dalam Al-Hadis, wajib diterima. Walam yaj'al li ahadin min khalqihi udhran bi khilafi amrin arafahu min amri Rasulullah SAW. Dan Allah tidak memberikan uzur kepada seorang pun dari hambanya yang menyelisihi ajaran Rasul setelah dia tahu itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Dalilnya, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas tegak baginya kebenaran, setelah tegak baginya hujjah, bahwasanya telah tegak baginya ajaran Rasul, dan kalau dia menyelisihinya dan mengikuti selain jalannya orang beriman, yaitu menyelisih jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ini adalah ucapan emas Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang selayaknya didengarkan oleh para pengikut Asy-Syafi'iyah, ya, bahwasanya ini yang ditekankan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ittiba'u sunnah, berpegang teguh dengan hadis Rasulullah SAW, dan ucapan beliau sangat banyak dalam masalah ini. Dan yang masyhur di antaranya, idza khalafa qauli qala Rasul fadribu qauli ardul hayy. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatu Rasul sallallahu la yahillu lahu an yada'aha li qauli ahadin kainan man kana. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, telah ijma' kaum muslimin, barang siapa yang telah tegak baginya sunnah Rasul sallallahu, tidak halal baginya alias haram untuk dia meninggalkan sunnah Rasul dan mengikuti ajaran manusia siapapun dia. Tidak ada fanatik ataupun taklid buta kepada siapapun. Yang ada ittiba ajaran Rasulullah SAW. Kata beliau, tidak ada uzur bagi yang menyelisih ajaran Rasul setelah dia arafahu, mengetahuinya. Dan Allah juga berfirman di akhir-akhir surat An-Nur, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul, untuk mereka ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa an qad ja'alallahu bin nasi kullihim al-hajata ilai fi dinihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia butuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama mereka. Tidak ada agama Islam kecuali dengan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam konsekuensi kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah wa alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti ajaran tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah dalam masalah akidah, masalah ibadah, perayaan hari raya, tidak ada ajaran Islam kecuali yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidak pernah diajarkan Rasul, maka itu bukan ajaran Islam. Sebagaimana kata gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu Imam Malik rahimahullah, fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Apa yang tidak dianggap agama di zaman Nabi, di zaman para sahabat,
sampai kapanpun bukan ajaran Islam, itu ajaran yang disisipkan ke dalam Islam, sedangkan Islam berlepas diri darinya. Wa aqama alaihim hujjatahu bima dallahum alaih min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aniya ma'aradallah bi faraidihi fi kitabihi. Dan Allah menegakkan hujjah atas mereka dengan menjelaskan kepada mereka dari sunnah Rasul SAW, dari hadis Rasul SAW yang berkaitan dengan makna yang Allah kehendaki di dalam Al-Quran. Ini yang sudah kita sampaikan, di antara fungsi al-hadis yaitu apa? Ya, menjelaskan apa yang belum jelas di dalam Al-Quran. Ada berapa kemarin itu? Ada 4. Yang pertama, tafsilul mujmal. Yang kedua, takhsisul am. Yang ketiga, taqyidul mutlak. Yang keempat, taudihul mushkin. Ahsan, tabarakallahu fiik. Dan ini yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami, kata Allah, menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad az-zikra Al-Quran untuk engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berpikir. Ini adalah tujuan Allah, atau di antara tujuan Allah mengutus Rasulnya menjelaskan isi Al-Quran. Dan ini yang juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Dan aku beriman kepada Rasul SAW dan dengan apa yang dibawa oleh Rasul SAW sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Rasul itu dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan sudah kita sampaikan juga dalam metode tafsir Al-Quran, metode Ahlussunnah dalam mentafsirkan Al-Quran, Al-Quran ayat dengan ayat, ayat dengan apa? Al-hadis. Karena yang paling tahu tentang ayat yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ucapan dari sebagian dai sesat mengatakan tidaklah ada yang bisa mengetahui tentang makna firman Allah kecuali yang mengatakan sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya apa? Wah, benar ini mah kelihatannya Ahlus Sunnah. Tapi apa belakangnya? Dan kita nggak mungkin bisa mengetahuinya kecuali dengan cara yang khusus. Apa itu? Bertapa di hutan. Ya, dapat wangsit. Ya, dengan mengatakan apa? Hadatsani qalbi ar-rabbi. Hatiku apa? Bercerita dari Rabbku, langsung mendapatkan apa? Ya, wangsit dari Allah tentang makna firman Allah. Ini wahyu syaitan. Ya, tidak mungkin apa? Bisa langsung mendapatkan wahyu karena apa? Sudah terputus wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada wahyu mungkin ada. Ya. Taib, ini ada yang mengatakan demikian. Makanya mereka kalau antum sampaikan qala Rasul SAW nggak mempan. Karena apa? Antum sanadnya sampai kepada orang yang telah mati. Ya, Rasul SAW hadisnya disampaikan oleh sahabat tabi'in dan seterusnya, semuanya telah meninggal dunia. Namun kami sanadnya langsung dari Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup. Paham? Kalau seperti ini kalau ngomong bawa aja ke RSC ya. Ini sekali lagi ada yang begitu. Jadi apa? Makanya mereka meyakini wali mereka lebih daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh mereka mengatakan khudnal bahrul khidam waqafal anbiya bisahilihi. Kami, itu mereka maksudnya para wali-wali, itu telah menyelami samudra yang paling dalam. Para nabi cuma duduk di pantainya saja. Pak, ini sudah kalau yang ngomong kayak begini sudah, yang waras sudah apa? Baik, naudzubillah min dzalik. Mereka mengatakan maqamun nubuwah fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Kedudukan kenabian
itu sedikit di atas Rasul. Ya, Rasul, Nabi. Wadunal wali, wali di atas. Nah, itu sekali lagi akidah yang masih eksis tengah-tengah kaum muslimin. Makanya apa? Mereka tidak mungkin mau mendengarkan hadis Rasulullah SAW. Apa yang mereka dapatkan dari tokoh-tokoh mereka yang dapat tadi pangsit itu, nggak akan mungkin mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Liya'lama man arafa minha ma wasafna anna sunnatahu sallallahu alaihi wasallam idza kana sunnatan mubayyinatan anillah makna ma arada min mafrudihi fima fihi kitabun yatlunahu. Agar orang yang mengetahui dari sunnah Rasul SAW, mengetahui dari sunnah Rasul SAW yang fungsinya mubayyinatan, menjelaskan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara mengetahui apa maksud dari kalamillah, yaitu diantaranya dengan apa? Mengikuti apa kata Rasulullah SAW, karena itu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekali lagi di antara fungsi al-hadits mubayyinatan, menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi ma laysa fihi nasu kitabin ukhra ay sunnatun ukhra. Ini fungsi yang ketiga yang sudah kita sampaikan di bab tadi, yaitu as-sunnah al-hadits, mendatangkan apa yang belum ada nasnya di dalam Al-Quran. Contohnya apa yang kita sampaikan waktu lalu? Nah, bangkai binatang laut, kata Rasul, tahurun ma'uhu hilun maitatuhu. Airnya suci, bangkai binatang di laut itu halal. Ini tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran sama sekali. Hadis saja yang ada. Demikian pula di antara apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, hanya disebutkan dalam apa? Al-Hadis. Contoh apa? Tentang sifat Allah. Nah, yang suka ngaji nama Allah Al-Muhsin, atau apa lagi tentang sifat Allah yang sifat Allah itu nama. Apa lagi tentang nuzulullah, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Sepakat Ahlussunnah menetapkan sifat nuzulillah. Mana ayatnya? Tidak ada. Apakah tidak diyakini, jadikan akidah? Tidak. Karena sekali lagi al-hadis fungsinya juga mendatangkan sesuatu yang memang tidak ada sama sekali dalam Al-Quran. Meskipun secara umum jelas ada. Wa ma'atakum rasulu fakhudhu. Apa yang didatangkan oleh Rasul, maka apa? Ambillah. Makanya dulu ada kisah apa? Seorang perempuan ketika mendengarkan sabda Rasul yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la'ana Rasulullah al-washimat wal mustawshimat. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul SAW melaknat perempuan yang bertato dan yang meminta ditato. Kemudian ada seorang perempuan yang kunyanya Ummu Ya'qub. Dia mengatakan, aku telah membaca dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, gak aku dapati kata-kata itu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau engkau membacanya dari awal sampai akhir, engkau akan mendapatinya. Itulah firman Allah, wa ma'atakum rasulu fakhudhu. Jadi ini adalah apa? Kaidah Ahlussunnah sebetulnya sudah ada dalam Al-Quran, kewajiban mengikuti, menerima semua ajaran Rasulullah SAW secara terperinci maupun secara global. Fahya kadzalik aina kanat la yakhtalif hukmullah thumma hukmu rasulih. Demikian pula kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada perselisihan antara hukum Allah dan hukum apa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad
atau Allah. Barang siapa mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya dulu pernah kita membantah kelompok teroris yang mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir, penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Maka kita sampaikan sabda Rasul dalam Sahih Muslim, riwayat Hudzaifah bin Yaman, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, tidak mengikuti petunjukku, tidak mengikuti ajaran siapa? Rasul. Ajaran Rasul, ajarannya siapa? Ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumnya Allah. Tapi Rasul mengatakan tetap tasma wa tuti. Tetap engkau dengar dan apa? Taati. Kalau pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, nggak mungkin Rasul mau menyuruh apa? Tasma wa tuti. Paham? Nah, ini sekali lagi kaidah Ahlussunnah, la yakhtalif hukmullah thumma hukmu rasulih. Bal huwa lazimun bi kulli hal. Bahkan ini adalah suatu yang lazim. Hukum Allah ya hukum Rasul ya hukumnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian dibawakan riwayat berikutnya, wa awrada rahimallah haditha Abi Rafi radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma nahaitu anhu au amartu bih. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan hadis Abi Rafi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku mendapati salah seorang di antara kalian yang bersandar di atas dipannya, kemudian datang salah satu ajaranku dari apa yang aku larang dia darinya atau aku perintah dia dengannya, fayaqulu la nadri, kemudian dia mengatakan kami tidak mengetahuinya, ma wajadna fi kitabillah ittaba'na, apa yang kami dapati dalam Al-Quran itulah yang kami ikuti. Ini adalah apa? Hadis yang membantah kelompok Al-Qur'aniyin yang mengatakan apa? Cukup Al-Quran saja, nggak usah pakai Al-Hadis. Imam Al-Ajuri rahimahullah, ini kalau yang ikut kajian kita hari Kamis, kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah, pernah melewati bab At-Tahdzir min Tawaif tu'aridu sunanan Nabi SAW bi kitabillah. Ada bab dalam kitab Asy-Syariah oleh Imam Al-Ajuri, dan ini dinukil oleh Imam Ibnu Alban Al-Hambali Al-Baghdadi dalam kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah, bab peringatan tahdzir dari kelompok yang menentang sunnah Nabi dengan Al-Quran. Bahkan di situ disampaikan juga wasyiddatul ingkar ala hadhihi tabaqah, dan bagaimana ulama salaf keras terhadap orang-orang yang menolak ataupun mengingkari hadis Rasulullah SAW dengan alasan tidak ada ayatnya atau dengan alasan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ini sekali lagi kelompok sesat yang mereka menamakan ini dengan Al-Quran. Di situ dibahas oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala. Kalau mereka mengatakan cukup Al-Quran saja, dari mana mereka mendapati perincian wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakat? Di mana ada salat fajar 2 rakaat dalam Al-Quran? Ada enggak? Coba cari. Anak tunggu sampai subuh. Dapat enggak? Enggak mungkin, enggak ada dalam Al-Quran. Duhur 4 rakaat, asar. Ini kata Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala. Al-Quran hanya mengatakan wa aqimus shalah. Masalah bilangan rakaat enggak ada. Maka dusta kalau ada yang mengatakan cukup kita mengikuti Al-Quran saja. Demikian pula perincian wa atuz zakat, perincian masalah zakat. 40 kambing berapa zakatnya? Ada enggak dalam Al-Quran? Ini sekedar contoh, yang banyak yang lainnya tidak mungkin. Hanya mengikuti Al-Quran tanpa Al-Hadis. Makanya seorang ulama salaf yang bernama Makhul mengatakan
Al-Quran ila sunnah ahwaju minas sunnah ilal Quran. Al-Quran lebih butuh kepada as-sunnah daripada as-sunnah butuh kepada Al-Quran. Kata Imam Ahmad rahimahullah, as-sunnatu tufassirul Quran wahya dalailul Quran. As-sunnah memperinci, mentafsirkan isi Al-Quran dan menunjukkan tentang makna Al-Quran. Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, "I'lam anal Islam huwa sunnah wa sunnah ya al-Islam." Maka sesat kalau ada yang mengatakan cukup hanya dengan Al-Quran saja. Atau sesat juga yang mengatakan kita hanya mengikuti hadis yang mutawatir saja. Dan ini yang juga dibahas oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang kelompok-kelompok yang mengingkari Al-Quran. Ada yang memang mengingkari as-sunnah secara mutlak, nggak mau as-sunnah sama sekali. Atau tadi yang hanya mengikuti yang mutawatir saja tanpa al-ahad. Dua-duanya sesat, menyesatkan. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa fi hadza tatsbitul khabar an Rasulullah SAW wa i'lamihim annahu lazimun lahum. Dan di dalam hadis ini terdapat penetapan dari Rasulullah SAW bahwasanya al-hadis itu lazimun lahum, harus diwajibkan kepada mereka. Wa illam yajidu lahu nassa hukmin fi kitabillah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, meskipun mereka tidak mendapati nas hukum di dalam Al-Quran. Ini sudah kita ceritakan kepada antum. Ada sekelompok orang-orang yang demikian keyakinan mereka, tidak mau menerima apa yang didatangkan oleh hadis sendirian. Kalau masalah perincian mungkin mereka menerima. Cuma kalau ada hukum yang cuma ada dalam al-hadis, mereka tidak mau. Di antaranya masalah apa? Mereka menghalalkan binatang-binatang buas, serigala, anjing, monyet, maka mereka halalkan. Kenapa? Nggak ada dalam Al-Quran keharamannya. Bahkan mungkin harimau dan seterusnya. Kata mereka apa? Halal, kan dalam Al-Quran tidak ada. Dalam Al-Quran cuma ada apa? Innama harrama alaikumul maitata waddam wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Maka dibantah oleh para ulama, Rasul mengatakan, naha Rasul SAW an kulli dhinabin minasiba wa an kulli dhi mikhlabin minat tayr. Dan itu sesuai dengan firman Allah, wa ma'atakum rasulu fakhudhu. Demikian pula masalah badal haji atau badal umrah. Pernah dengar? Misalnya ada orang tua yang meninggal dunia, anaknya sudah pernah haji, anaknya mau menghajikan untuk orang tua yang meninggal dunia. Ini kata mereka tidak ada dalam Al-Quran. Padahal hadisnya dalam Sahih Muslim ada. Rasul SAW ditanya oleh sebagian para sahabat, yang ibunya meninggal dunia, dia mau menghaji atau mengumrahkannya. Hujji an ummik. Kata Rasulullah, berhajilah dengan niat pahalanya untuk ibumu. Dibolehkan Rasulullah. Kata mereka tidak ada dalam ayatnya. Ini sekali lagi, naudzubillah min dzalik. Dulu pernah kita pengalaman waktu mahasiswa di Madinah, diminta tolong jadi istilahnya penceramah. Kata sebagian yang punya travel, Ustadz tolong jangan bahas masalah badal haji. Ini golongan orang-orang yang nggak mau badal haji. Itu dengan keyakinan karena apa? Tidak ada ayatnya. Padahal sekali lagi ayatnya tadi wa ma'atakumur rasulun fakhudhu. Atau mereka berdalil itu bertentangan dengan Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Adakah hadis bertentangan dengan Al-Quran? Kata Imam Syafi'i, la yakhtalif hukmullah thumma hukmu rasulih. Tidak mungkin berselisih, bertentangan, kontradiksi antara hukum Allah dalam Al-Quran dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda saja yang belum paham bagaimana cara menjamakkannya. Contohnya dalam masalah ini. Mereka yang tidak membolehkan badal haji mengatakan Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'ah. Tidak ada satupun yang memperoleh pahala kecuali dengan amal perbuatannya sendiri, katanya dia. Berarti apa? Ini bertentangan. Hadis tadi bertentangan dengan apa? Ayat kita dahulukan apa?
ayat. Ini kaidahnya sudah dari awal sesat. Karena apa? Enggak mungkin ada pertentangan antara ayat dengan apa? Al-hadis. Maka dijamakkan oleh para ulama, enggak ada pertentangan. Ayat yang mengatakan tidaklah manusia mendapatkan pahala kecuali dengan perbuatannya sendiri, enggak bertentangan dengan badal haji. Anak itu hasilnya siapa? Orang tuanya. Ketika anak membadalkan haji orang tua yang telah meninggal dunia, itu hasil apa? Orang tuanya. Sekarang orang lain boleh tidak membadalkan? Boleh. Mereka mengatakan nggak bertentangan dengan eta. Tidak. Karena apa? Orang tadi yang meninggal dunia, karena keislamannya, dia dibadalkan oleh saudaranya sesama apa? Muslim. Itu karena apa? Perbuatan. Nggak ada pertentangan. Paham? Nah, ini intinya sekali lagi, memang inilah di antara kelompok-kelompok sesat yang ada mereka apa? Menolak, ada yang menolak secara mutlak al-hadis, ada yang menolak hadis ahad dalam akidah, ada pula yang tadi menolak hadis kalau mendatangkan hukum sendiri yang tidak ada penjelasannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Tiga-tiganya sesat meskipun berlevel-level. Kita lanjut bab berikutnya, bab maja'anil Imam Syafi'i rahimallah anna kulla mutakallimin ala ghairi asli kitabin wala sunnatin fahuwa hadzayan. Bab ucapan Imam Syafi'i rahimahullah bahwa setiap orang yang berbicara tentang agama khususnya tanpa aslinnya apa maksudnya di sini? Dalil. Ya, sekali lagi kalau yang dalam redaksi ini kata-kata asal yaitu adalah dalil min ala ghairi dalilin, ala ghairi asli kitabin, tanpa dalil Al-Quran, tanpa dalil sunnah, fahuwa hadzayan, ini adalah mengigau. Paham ya? Orang lantur, itu orang-orang yang suka posting ucapan yang hanya modalnya retorika indah, tanpa qala Allah wa qala Rasul, atau yang justru bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul. Ini orang-orang yang apa? Mengigau. Meskipun gelarnya profesor doktor, ini orang yang apa? Mengigau. Sekali lagi, ini adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ad-din itu harus dengan aslun min kitabin dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan pemahaman para as-salafus saleh. Dibawakan di sini satu riwayat Anil Husain Al-Karabisi, dari Al-Husain Al-Karabisi, beliau berkata, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, kullu mutakallimin ala ghairi asli kitabin wala sunnatin fahuwa hadzayan. Setiap orang yang berbicara tentang agama saya khususnya tanpa dalil dari Al-Quran dan tanpa dalil dari sunnah, maka dia hadzayan. Itu adalah ucapan yang mengigau atau mungkin halusinasinya dia. Ya, sekarang ini banyak yang demikian. Posting, nulis di medsos, kalau orang Arab bilang min jaybihi, dari sakunya sendiri. Tidak menimbangnya dengan qala Allah wa qala Rasul. Demikian pula yang nge-share juga sama saja. Tanpa ditimbang dengan qala Allah wa qala Rasul, ini sama-sama apa? Mengigau. Ini ahlu apa? Mengigau semua. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, semuanya harus punya prinsip urusan agama harus bidalil. Siapapun yang ngomong timbang dengan qala Allah wa qala ar-Rasul, dengan pemahaman para as-salafus saleh. Di sini sedikit ada tambahan tentang perawi riwayat ini, yaitu Al-Husain Al-Karabisi. Pernah sekitar hampir 2 tahun yang lalu kita posting tulisan tentang Husain Al-Karabisi ketika membantah orang yang atau oknum yang menyamakan mencela-menci dengan nasikh mansukh Al-Quran. Ini antum bisa lihat di medsos kita, judulnya Manhaj Salaf dalam menyikapi oknum yang ucapannya jelek terhadap Al-Quran. Kita bawakan riwayat dari Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Beliau, putranya Imam Ahmad, berkata, barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk,
maka ini adalah ucapan yang sangat jelek dan ini adalah ucapan kelompok Jahmiyah. Jadi kalau kita belajar kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah, Imam Ibnu Al-Ban Al-Hambali Al-Baghdadi, kelompok Jahmiyah itu ada 3 sektor. Sekte yang mengatakan Al-Quran makhluk dengan terang-terangan, Al-Quran makhluk. Kelompok yang kedua yang mengatakan Al-Quran kalamullah, titik, sampai di sini. Nggak berani mengatakan bukan makhluk. Paham? Kemudian yang ketiga, kelompok Al-Lafdhiyah yang mengatakan bacaan Al-Quranku adalah apa? Makhluk. Tiga-tiganya ini sesat. Nah, dikata Imam atau putranya Imam Ahmad, barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk, maka ini adalah ucapan yang sangat jelek dan ini adalah ucapan kelompok Jahmiyah. Kemudian aku berkata kepada ayahku, siapa ayah beliau? Imam Ahmad. Kata Abdullah bin Imam Ahmad, sesungguhnya Al-Qarabisi. Al-Qarabisi di sini meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Memang dia adalah muridnya Imam Syafi'i. Tapi ketika salah dalam usulul akidah, Imam Ahmad nggak pandang apa? Bulu. Dibantah, ditahdzir. Kata putranya, sesungguhnya Al-Qarabisi mengatakan hal tersebut, mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Maka ayahku berkata, dia itu berdosa kadzab. Hatakallah, semoga Allah membongkar kedoknya, dia itu adalah al-khabith alias busuk atau jelek. Ini dalam kitab As-Sunnah oleh putranya Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian di footnote kitab itu kita baca yang sudah kita terjemahkan. Padahal Husain Al-Qarabisi adalah seorang faqih, ahli fikih di kota Baghdad. Dan tergolong murid senior Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Cuma apa? Sesat dalam masalah lafzi bil Quran makhluk. Maka tetap dibantah oleh para al-ulama. Ibnu Hibban rahimahullah mengatakan Husain Al-Qarabisi termasuk orang yang produktif dalam menulis serta ahli fikih dan hadis. Namun itu dirusak oleh kekerdilan akalnya, yaitu dengan mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Ini sekali lagi sedikit tentang Al-Husain Al-Qarabisi. Meskipun punya keilmuan yang luar biasa, kalau akidahnya sesat, ulama salaf tidak segan-segan untuk membantah ataupun mentahdzirnya. Kemudian kita tambahkan di sini, ini kita ambil dari kitab footnote-nya Al-Ajwibah Mufidah. Kalau kitabnya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala yang sudah pernah kita ajarkan di salah satu masjid. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang Al-Husain Al-Qarabisi dalam beberapa riwayat, beliau menjawab dia adalah ahlul bid'ah. Padahal sekali lagi murid seniornya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan, nggak mesti kalau gurunya Ahlus Sunnah muridnya apa? Maka jangan tertipu dengan slogan, Ustadz Fulan muridnya Syekh Fulan dari Al-Alama Ahlil Hadis dan seterusnya. Lihat sekarang bagaimana akidahnya, manhajnya. Sama enggak dengan gurunya? Paham? Meskipun biografinya kalau di internet luar biasa, ulama-ulama besar. Tapi ikut-ikut kelompok-kelompok alil bidah dan sebagainya, nggak ada manfaatnya. Atau mungkin bawa rekomendasi dapat tazkiyah dari ulama-ulama besar. Ini sekali lagi tidak ada manfaatnya kalau akidahnya sudah menyimpang atau manhajnya sudah menyimpang. Paham? Nah, kemudian dikatakan oleh Imam Ahmad, dia adalah alul bid'ah, jauhkanlah dirimu darinya. Jangan berbicara dengannya dan jangan berbicara dengan yang berbicara dengannya. Sekali lagi, ini harus kita pahami bahwasanya al-aqidah ini salah satu barometer ahlus sunnah ataukah alil bid'ah orang tersebut. Yang menyelisih usul sunnah, maka sekali lagi dia adalah ahlu al-bid'ah. Taib, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada yang mau tanya silakan tulis di kertas. Taib, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan sedikit. Di footnote halaman yang 56 tadi itu tentang Al-Husain Al-Qarabisi ada juga sedikit penjelasan dari
Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dikatakan di akhir footnote ada kata-kata qala fihi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi Taqrib. Dalam kitab Taqrib oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dikatakan Husain Al-Karabisi itu saduq, ya fadil. Saduq itu kalau hadisnya hasan sebetulnya. Fadil, orang yang mulia. Namun dikatakan takallama fihi Ahmad li ajli mas'alatil lafadz. Namun Imam Ahmad mencelanya karena dia mengatakan tadi bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Sedangkan Imam Ahmad keras dalam masalah ini dan mengatakan man qala lafzi bil Qur'an makhluk fahuwa jahmi. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk maka dia pengikut kelompok Jahmiyah. Wa man qala laisa bi makhluk fahuwa mubtadi'. Dan barang siapa mengatakan bukan makhluk maka dia mubtadi'. Ya, sekali lagi ini adalah ajaran kelompok Jahmiyah yang intinya sebetulnya sama, ujung-ujung mengatakan Al-Quran makhluk cuma dengan retorika bahasa yang lain. Dan sudah pernah kita sampaikan mereka ahlul bidah itu licin, ya. Ketika ulama Ahlussunnah membantah ucapan mereka Al-Quran makhluk dengan mengatakan ini adalah ucapan kufur, pelakunya kafir, mereka cari gaya bahasa yang lain, ya, lafzi bil Quran makhluk, padahal intinya Al-Quran apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad menutup rapat-rapat pintu tersebut. Taib, kita lanjutkan sedikit bab berikutnya, bab maja'anil Imam Syafi'i rahimahullah fi dhammil kalam wa ahlihi. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mencela ilmu kalam dan pengikut ilmu kalam. Sudah kita sampaikan definisi ilmu kalam adalah ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah hanya berlandaskan logika semata. Ini ilmu al-kalam, ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah hanya berlandaskan akal. Akal sebagai tolak ukur segalanya. Dan diantaranya sudah kita sampaikan pada penjelasan sebelumnya, mereka mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam akidah. Ini salah satu ciri mereka. Sekali lagi ini sudah kita pelajari dan itu adalah hasil akal mereka. Tidak ada satupun ulama salaf yang membedakan hadis ahad mutawatir dijadikan dalil, ya, yang mutawatir saja dalam masalah al-aqidah. Dan ini sudah dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah dan juga yang lainnya. Dan sudah kita sampaikan juga dalil-dalil dari ayat ataupun hadis yang membantah ucapan itu ucapannya ahli al-kalam. Kita baca riwayat yang pertama, an Yunus bin Abdul A'la al-Misri qala sami'tu asy-Syafi'i rahimahullah yaqul li an yubtalal abdu bi kulli ma nahallahu anhu khairun lahu minal kalam. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seseorang jika diuji dengan semua yang dilarang oleh Allah seperti maksiat, ya, selain dosa syirik, itu lebih baik daripada dia diberi ujian menjadi pengikut ilmu kalam. Ini sekali lagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melarang belajar ilmu kalam. Imam Syafi'i mencela ilmu kalam. Makanya sudah kita sampaikan dusta kalau ada yang mengatakan nggak ada Imam Syafi'i berselisih dengan ahli kalam. Ini adalah ucapan yang dusta di siang bolong. Ucapan Imam Syafi'i terutama dalam kitab Ar-Risalah juga disebutkan masalah ini dan juga yang lainnya. Bahkan juga kalau antum baca biografi Imam Syafi'i dalam kitab Syiar A'lamin Nubala oleh Imam siapa? Az-Zahabi. Banyak riwayat-riwayat Imam Syafi'i mencaci maki, mentahdzir, mencela ilmu kalam dan ahli al-kalam. Di antaranya yang disebutkan di sini. Maka dusta kalau ada yang mengatakan Imam Syafi'i nggak berbeda dengan ahlul kalam. Ini pernah kita dengar dari orang-orang tersebut. Ini sekali lagi dusta yang nyata. Imam Syafi'i rahimahullah sangat amat keras ucapannya terhadap ilmu kalam dan ahlul kalam. Ini diantaranya. Kata Imam Syafi'i li an yubtalal abdu bi kulli ma nahallahu anhu khairan minal kalam.
orang itu diuji dengan segala bentuk maksiat. Mungkin dia peminum khamar, pecandu narkoba, pencuri, pembegal. Itu lebih baik daripada dia menjadi pengikut ilmu kalam. Cuma yang aneh binyalan yang mengaku Syafi'iyah bangga dengan ilmu kalam. Itu bagian daripada apa? Akidah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Imam Syafi'i sendiri apa? Melarang. Makanya aneh kalau ya kita dituduh nggak punya imam. Ya, itu siapa imamnya yang ngaku-ngaku salafi itu? Ini imam kita Imam Syafi'i. Ya, yang melarang ilmu kalam. Kalian apa? Malah justru bangga dengan ilmu kalam. Siapa imam kalian? Ya Jahm bin Safwan. Paham? Nah, ini waqi' laisa min dafi. Memang faktanya demikian. Seperti yang kita bahas dalam masalah apa? Istiwa Allah. Kajian hari Senin kita ada akidah wasitiyah. Syekhul Islam Taimiyah membahas masalah istiwa. Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i, muridnya murid dari muridnya Imam Syafi'i, muridnya Arabi bin Sulaiman Al-Muradi, beliau mengatakan bahwasanya yang mengatakan istawa itu istaulah adalah apa? Pengikut kelompok Al-Jahmiyah, dan itu mereka. Paham? Kalau kita mengikuti apa? Para imam-imam Ahlussunnah, di antara Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Bahkan mereka yang mengaku pengikut akidahnya Abul Hasan Asy'ari, sudah kita sampaikan juga dalam kitab beliau Maqalatul Islami. Imam Abul Hasan Asy'ari di dalam bab hikayah jumlah akidah ashabil hadis Ahlussunnah dicantumkan apa? Allah istiwa di atas al-arsy. Ya. Sudah nggak ikut Abul Hasan Asy'ari, nggak ikut Imam Syafi'i. Ikut siapa tadi? Itu Jahm bin Safwan. Baik, kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, walaqad ittala'tu min ashabil kalam ala syai'in ma dzanantu musliman yaqulu dzalik. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku memperhatikan di antara ucapan ashabil kalam yang aku kira orang muslim nggak mungkin ngomong seperti itu. Ucapannya sangat keji, sangat kejam kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita ada kajian Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah tentang akidah atau ucapan kelompok Al-Mu'tazilah. Ya, kemarin sudah kita sampaikan sebagian, insyaallah edisi berikutnya ada ucapan mereka yang naudzubillah min dzalik. Cuma karena diucapkan oleh penulis kitab tersebut Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah, kita bawakan di sini. Disampaikan oleh pengikut kelompok Mu'tazilah dan bahkan tokoh Mu'tazilah yaitu Abu Ali Al-Jubai. Bapak tirinya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang dulu mempengaruhi Abul Hasan Asy'ari menjadi Mu'tazilah. Kata Al-Jubai bahwasanya Allah muhabbilu nisa'il alamin. Siapa yang bisa menerjemahkan? Allahu muhabbilu nisa'il alamin. Sebetulnya enggak. Cuma sudah ini salah contoh saja bahwasanya ini ucapan yang betul-betul ada kenyataannya. Bahwasanya kelompok al-kalam di antaranya Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah muhabbilu nisa'il alamin. Allah yang menghamili nisa'ul alamin. Paham? Itu ada di kitab Mukhtar fi Usuli As-Sunnah. Kenapa? Kaidah mereka dalam akal mereka yang luar biasa, joroknya yang bejaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu ada mahasiswa baru atau mungkin yang lama lah yang belajar filsafat dengan kejamnya yang mengatakan kata-kata Allahu Akbar itu sama dengan anjing al-akbar. Paham itu? Ini sekali lagi bagaimana jahatnya kelompok ahli al-kalam, kurang ajarnya mereka kepada Allah. Qatalahumullah. Semoga Allah menjauhkan kaum muslimin dari kesesatan mereka dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya di atas akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhir kita nanti. Taib wallahu alam, aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.